atau dengan sesuai realita atau tidak gitu. Itu yang akan kita buat untuk menjawab dari research question tersebut. Oke, nah lalu bagaimana sih kita mencari masalah? Gitu ya. Mencari masalah itu banyak sebenarnya. Cuman nanti ada kriteria-kriterianya gitu untuk bisa dilakukan pengujian terhadap masalah yang kita pilih. Nah, ini adalah source of research question gitu. Sebenarnya ada banyak. Ini saya hanya mengambil beberapa contoh saja. Untuk sumber dari pertanyaan penelitian itu yang pertama bisa dari kepustakaan. Itu kita bisa ngambil dari teori waktu kuliah, teori dari buku, dari artikel dan lain sebagainya. Gitu kan. Kalau kita semakin banyak membaca, biasanya nanti kita akan ada rasa penasaran gitu. Nah, itu nanti bisa kita salah satu acuan untuk research question. Lalu yang kedua adalah pengalaman pribadi atau orang lain. Misalnya ada teman, tetangga, keluarga, atau siapapun pernah cerita ke kita terkait, wah, tetangga saya itu misalnya pakai herbal X misalnya, katanya bisa menurunkan tekanan darah seperti itu. Nah, apa benar sih herbal X tersebut itu dapat menurunkan tekanan darah gitu misalnya. Itu salah satu contoh untuk pengalaman. Lalu yang ketiga, dari hasil diskusi. Kita mengikuti seminar, simposium, atau konferensi gitu kan. Nah, dari seminar itu misalnya muncul tuh apa ya, kita jadi tahu sesuatu dari situ. Misalnya ada obat baru. Katanya menurut dari seminar tersebut dapat mengatakan dapat menurunkan kolesterol seperti itu misalnya. Nah, apa benar obat tersebut itu dapat menurunkan kolesterol? Seberapa signifikankah dia menurunkan kolesterol? Nah, itu kan muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, itu bisa kita gunakan sebagai research question kita atau di simposium, konferensi, dan lain sebagainya itu. Yang keempat, hasil pengamatan, misalnya di lingkungan sekitar kita, tempat kerja ataupun belajar. Kalau pengamatan ini misalnya kalau sekarang kan pandemi COVID, banyak sekali orang-orang itu memborong atau apa ya, berlomba-lomba untuk membeli vitamin gitu kan. Sebenarnya dari hasil pengamatan itu kita bisa melihat misalnya salah satunya itu mengapa kok orang-orang tuh pada beli vitaminnya tuh langsung banyak gitu, memburu ini, memburu itu gitu kan. Apakah mereka itu tahu sebenarnya fungsi vitamin itu untuk apa misalnya seperti itu. Jadi kita misalnya bisa melakukan penelitian adalah melihat pengetahuan pasien terhadap penggunaan vitamin selama pandemi COVID, misalnya seperti itu. Itu hasil pengamatan kita dari tadi melihat orang-orang pada berbondong-bondong beli vitamin, memborong ini dan itu bisa. Lalu yang kelima, isu terupdate. Isu terupdate saat ini yaitu terkait COVID maupun vaksinasi. Sekarang juga penelitian COVID itu sudah mulai banyak. Nah, itu bisa dieksplor karena hal baru. Jadi mungkin pertanyaannya itu, masalahnya itu justru banyak gitu. Banyak yang bisa kita teliti, banyak yang bisa kita eksplor. Ciri research question yang baik itu seperti apa? Yang pertama itu relevan. Relevan itu sesuai dengan penelitian yang akan kita lakukan gitu kan. Jangan sampai research question kita sama penelitian kita itu berbeda gitu. Misalnya kita mau meneliti terkait kolesterol, tapi penelitian kita malah mengukur tekanan darah, itu kan nggak relevan gitu. Jadi harus yang sejalan. Jadi kalau misalnya mau mengukur kolesterol ya berarti kita harus mencari pasien yang memang kolesterolnya tinggi atau yang bisa dia menggunakan obat penurun kolesterol. Nah, seperti itu sesuai dengan penelitian kita. Yang kedua, manageable atau fokus tadi. Kita harus membatasi pertanyaan kita. Kalau misalnya kita tidak membatasi pertanyaan, pasti penelitian itu akan belajar kemana-mana. Tadinya kita hanya mau mengukur kolesterol, pasien itu ternyata tidak patuh tuh, terus karena nggak fokus tadi kita akhirnya nanya-nanya terkait kepatuhan, nanya terkait efek samping dan lain sebagainya. Ya itu boleh, cuman fokus kita kan terkait misalnya efek terapi terhadap kolesterolnya. Jadi fokus kita ada di situ. Jadi kita harus tahu terapinya apa, kolesterolnya bagaimana. Nah, kalau misalnya mau ditambahkan, itu paling lifestyle sih, lifestyle pasien tersebut itu seperti apa. Seperti itu salah satu untuk membatasi pertanyaan kita supaya tidak beber kemana-mana. Yang ketiga ada investigable.
yaitu memungkinkan untuk dikerjakan dan juga dapat diukur. Kita sudah membuat suatu research question yang bagus, desain penelitian yang bagus, tapi misalnya tidak mungkin untuk dikerjakan, misalnya karena alatnya nggak ada, atau karena pasiennya jarang, atau hampir nggak ada malah misalnya seperti itu. Nah, itu kan akan menghambat penelitian kita gitu. Nah, itu mungkin nanti perlu kayak disurvei dulu. Apakah misalnya kita membutuhkan alatnya itu ada atau enggak, survei dulu pasien seperti ini tuh ada atau enggak. Nah, itu lebih baik gitu. Jadi nanti kita bisa mengira-ngira bahwa penelitian ini tuh bisa dikerjakan. Dapat diukur di sini misalnya luarannya. Bisa kita mau mengukur gula darah, berarti gula darahnya kan terukur gitu menggunakan alat apa di situ dan lain sebagainya, berapa angkanya gitu. Yang keempat itu clear and simple, yaitu mudah dipahami oleh pembaca gitu. Jadi tanpa kita menerangkan lebih lanjut, sekali membaca itu, pembaca itu mau paham gitu. Oh, research question di sini tuh apa, terkait apa. Jadi tidak multitafsir. Yang selanjutnya yaitu interesting, yang jelas itu yang menarik minat pembaca. Biasanya sih lebih ke isu terupdate saat ini, itu lumayan untuk menarik minat pembaca. Yang selanjutnya adalah answerable, yaitu dapat dijawab dengan penelitian yang akan kita lakukan. Entah nanti jawabannya itu bersifat positif ataupun negatif. Yang penting nanti bisa dijawab. Terus good research question itu seperti apa? Yang pertama ada visible, itu tersedianya subjeknya. Ada dana, waktu, alat, dan juga keahlian. Keahlian di sini maksudnya penelitinya seperti itu. Ya, yang kedua, interesting tadi, menarik untuk diteliti. Yang ketiga adanya novel atau originalitas penelitian. Nah, originalitas penelitian itu sebenarnya tidak harus selalu baru, tapi kalau misalnya baru itu bagus. Jadi ada pembaharuan di penelitian kita. Misalnya adanya penelitian sebelumnya belum menambahkan variabel tertentu. Lalu kita mengadop penelitian tersebut, lalu kita menambahkan variabel tersebut atau merubah metode penelitiannya. Sebelumnya metodenya adalah cross-seksional misalnya gitu. Nah, nanti kita bisa merubah misalnya menjadi kohort, entah kohort retro atau kohort prospektif gitu. Atau juga merupakan replikasi penelitian. Replikasi penelitian nanti itu tadi misalnya dibutuhkannya adanya desain baru, desain penelitian yang baru, atau adanya lebih ke desain yang baru sih, kayak cross-seksional, kohort, atau yang dari yang levelnya rendah kita naikkan menjadi levelnya yang lebih atas lagi untuk desain penelitiannya. Yang keempat yang jelas etika. Kita tidak dalam melakukan penelitian tidak boleh bertentangan dengan kode etik. Kode etik di sini salah satu contohnya misalnya kalau kita penelitian di rumah sakit karena kita berhubungan dengan manusia, jadi segala sesuatu informasi terkait pasien yang kita teliti itu kita tidak boleh membocorkannya keluar. Termasuk misalnya kita ngambil data di rumah sakit, pasien rawat inap, pasiennya masih di situ, terus kita keluar dari ruangan, misalnya keluar dari bangsal, terus kita ngobrol di jalan berdua sama teman, pasien tadi begini dan begitu. Itu juga sebaiknya dihindari, itu nggak boleh. Nanti kalau dikhawatirkan ya, kalau ada keluarga pasien tanpa sengaja lewat depan kita, terus dengar kita ngomong, atau nanti ada dokternya yang merawat pasien itu, terus ngomong, terus nanti menjadi temuan, nah itu yang tidak baik. Jadi sebisa mungkin, kalau misalnya mau diobrolkan, ya nanti diobrolkannya di ruangan, jangan di tempat umum gitu. Obrolannya juga terkait kondisinya pasien nanti seperti apa, terkait penelitiannya seperti itu. Jadi ya sebisa mungkin kita merahasiakan semua informasi pasien tersebut. Yang selanjutnya ada relevan. Relevan di sini itu relevan untuk ilmu pengetahuan dan juga untuk kebijakan kesehatan maupun penelitian selanjutnya. Jadi diharapkannya hasil penelitian kita nanti itu misalnya salah satunya bisa digunakan sebagai acuan untuk tata laksana terapi atau kebijakan dalam misalnya untuk BPJS Kesehatan dalam menentukan obat itu masuk CKN atau tidak. Itu juga bisa. Selanjutnya adalah clinically significant dan clinically important. Jadi secara klinis itu dia signifikan dan juga penting. Jadi penting secara klinis. Jadi misalnya
obat baru misalnya, itu secara klinis dari beberapa penelitian itu memberikan efek yang bagus seperti itu. Nah, itu misalnya kita mau meneliti itu bisa gitu, karena dari beberapa penelitian yang banyak itu ternyata dia efeknya bagus. Jadi kita meneliti itu di sini, terus lalu kita olah data ya. Nanti kalau ternyata datanya hasilnya bagus, secara klinis bagus dan itu signifikan, nah kita bisa gunakan itu untuk penelitian kita seperti itu. Hasilnya bisa digunakan sebagai acuan untuk tadi misalnya bagi ilmu pengetahuan, kebijakan kesehatan maupun untuk penelitian selanjutnya. Ini kriteria untuk research question yang baik. Yang pertama ya, natural statistic, karena namanya juga research question, itu dibuat dalam bentuk kalimat tanya. Biasanya menggunakan how, why, what, does. Kalau how itu biasanya bagaimana hubungan kepatuhan terhadap outcome klinik pada pasien hipertensi. Lalu kalau what itu misalnya apakah terdapat perbedaan pemberian terapi A dengan terapi B, misalnya seperti itu. Itu salah satu tipe pertanyaan itu bersifat spesifik. Nah, disiplin bersifat spesifik di sini kan salah satunya harus menyebutkan variabel penelitian, entah nanti variabel tergantung atau variabel bebasnya. Seperti tadi, bagaimana pengaruh konseling terhadap outcome klinik. Berarti di sini kan variabel tergantungnya adalah si outcome klinik dan variabel bebasnya adalah si konselingnya. Gitu. Nah, nanti itu disebutkan dalam research questionnya tersebut. Yang ketiga, dalam satu pertanyaan hanya terdapat satu variabel tergantung. Artinya, variabel tergantung lebih dari satu itu sebaiknya dipisah. Jadi misalnya gini, bagaimana pengaruh rokok terhadap kanker payudara dan kanker paru-paru. Nah, itu kan variabel tergantungnya kan dua, kanker payudara dan juga kanker paru-paru. Nah, itu tidak boleh kalau dua gitu. Jadi sebaiknya dipisah satu-satu. Jadi yang pertama, bagaimana pengaruh rokok terhadap kanker payudara? Pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana pengaruh rokok terhadap kanker paru-paru? Jadi itu lebih baik dua, karena apa? Itu akan lebih mudah dimengerti dan juga difahami. Gitu. Kalau misalnya dua, berarti di satu pasien itu harus ada dua penyakit itu gitu. Jadi dia merokok, tapi dia juga harus menderita dua-duanya gitu. Padahal yang kita mau itu sebenarnya mau melihat satu-satu gitu kan. Nah, itu nanti kalau misalnya variabel tergantung lebih dari satu, nanti pertanyaannya dipisah. Jadi kita harus mencari pasien yang rokok terkena kanker payudara. Yang kedua, kita juga harus mencari pasien rokok dan juga terkena kanker paru-paru. Jadi sendiri-sendiri. Yang keempat, bila perlu dapat ditentukan pertanyaan utama dan tambahan. Pertanyaan utama kan yang memang utama yang akan kita lakukan. Pertanyaan tambahan itu biasanya lebih ke sosiodemografi, itu bisa. Misalnya bagaimana karakteristik pasien di rumah sakit tempat kita meneliti itu bagaimana karakteristiknya. Karakteristik itu bisa dari umur, jenis kelamin, misalnya terus komorbid, dan lain sebagainya. Itu nanti yang akan dimasukkan di pertanyaan tambahan. Lalu bagaimana kita menuliskan atau memformulasikan research question? Sebenarnya mudah. Jadi tadi kan sudah tahu ya dalam bentuk pertanyaan. Lalu yang pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan topiknya dulu secara garis besar. Adik-adik mau meneliti tentang apa, misalnya entah tentang COVID, hipertensi, DM, atau misalnya kalau sosial itu lebih ke tingkat pengetahuan, terus kualitas hidup, dan lain sebagainya. Itu secara garis besar. Lalu yang kedua nanti mengidentifikasi topik umum untuk menelusuri literaturnya. Nah, dari topik umum tadi, adik mau di bagian mana yang mau diteliti. Bisa dari terapinya, kepatuhannya, atau dari sosial ekonominya, demografinya pasien, seperti itu. Itu bisa. Jadi banyak gitu. Jadi nanti biar kita itu fokus gitu, mau mencari literaturnya itu terkait apa kalau misalnya kita identifikasi hal tersebut. Hal yang ketiga, mempersempit topik dengan pertanyaan how atau why. Nah, tadi itu bagaimana
efektivitas penggunaan kombinasi amlodipin dan valsartan pada pasien hipertensi. Saya membuat contohnya seperti ini. Atau bagaimana pengaruh vaksin terhadap imunitas tubuh, itu juga bisa. Jadi banyak sekali. Jadi pertanyaannya bagaimana dan mengapa itu akan lebih bagus gitu dalam merumuskan research question. Yang selanjutnya adalah menetapkan tujuan yang spesifik. Tujuan dan research question itu sebenarnya satu jalur, satu arah. Jadi kalau misalnya research question kita apa, nanti tujuan kita itu akan mengacu pada research question. Jadi kalau research question kita tadi itu contohnya adalah saya itu efektivitas penggunaan kombinasi, berarti tujuan kita adalah ya untuk mengetahui outcome klinik pada pasien hipertensi yang menggunakan amlodipin dan valsartan. Jadi selaras gitu antara si research question maupun si tujuannya. Jadi harus sama, membuat pertanyaan yang terukur. Nah, ini contoh research question. Baik atau tidak baik? Nah, di sini ada pertanyaan misalnya yang pertama, apakah terdapat hubungan antara perilaku merokok dengan kardiovaskular? Untuk yang pertama ini not good. Kenapa? Yang jelas yang pertama itu karena penyakit kardiovaskular di sini yang disebutkan di sini itu tidak spesifik ya. Jadi penyakit kardiovaskular itu kan banyak ya, ada hipertensi, stroke, iskemik, IHD, gagal jantung, penyakit jantung koroner, PCK dan lain sebagainya. Itu semua adalah masuk dalam kategori penyakit kardiovaskular. Jadi kalau misalnya kita membuat research question, kardiovaskular di sini itu apa gitu, yang harus spesifik. Misalnya hipertensi, berarti nanti apakah terdapat hubungan antara perilaku merokok dengan hipertensi, atau dengan gagal jantung, atau dengan PCK, atau dengan stroke gitu misalnya. Lalu yang kedua, apakah terdapat hubungan antara riwayat sakit diare dengan tumbuh kembang anak? Di sini juga nggak bagus karena apa? Tumbuh kembang itu juga bukan variabel yang spesifik. Tumbuh kembang itu kan banyak ya. Kalau anak-anak itu bisa dilihat dari berat badan, tinggi badan, dari segi fisiknya, dari segi mentalnya dan lain sebagainya. Jadi tumbuh kembang di sini itu harus kita definisikan gitu. Nanti akan ada di bab yang pertemuan-pertemuan selanjutnya yaitu definisi operasional variabel ya. Atau mungkin kemarin sama Bu Dinar sudah. Jadi kita harus mendefinisikan tumbuh kembang ini tuh maksudnya apa seperti itu. Biar nanti waktu kita melakukan penelitian itu bisa kita ukur, bisa kita pilih gitu. Yang ketiga, apakah terdapat hubungan antara konsumsi alkohol dengan kanker payudara dan kanker lambung? Ini seperti yang jelas-jelaskan tadi bahwa research question itu kalau membuat pertanyaan, variabel tergantungnya itu hanya satu. Kalau variabel tergantungnya lebih dari satu, maka kita harus memisahnya. Jadi ini konsumsi alkohol dengan kanker payudara, pertanyaan pertama. Yang kedua adalah pengaruh alkohol dengan kanker lambung. Jadi kalau variabel tergantungnya lebih dari satu, harus kita pisah. Tetapi kalau misalnya variabel bebasnya lebih dari satu, itu nggak apa-apa. Bisa kita gabungkan. Misalnya, apakah terdapat hubungan antara konsumsi alkohol dan merokok dengan kanker payudara. Berarti kita harus mencari pasien yang variabel bebasnya dia adalah merokok dan juga pengguna alkohol dan juga menderita kanker payudara. Seperti itu. Kalau variabel bebas bisa. Karena variabel bebas kan tidak kita ukur, yang kita ukur kan variabel tergantungnya. Oke, kita sampai ke hipotesis. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Belum ada? Belum, Bu. Belum ya? Oke, kita lanjutkan. Hipotesis. Apa sih hipotesis itu? Nah, hipotesis itu adalah singkatnya adalah jawaban sementara, praduga kita, asumsi kita gitu kan. Prediksi jawaban kita terhadap research question kita itu yang akan kita buktikan dengan adanya rangkaian penelitian yang akan kita lakukan gitu. Nah,
suatu jawaban sementara, asumsi atau teori, tapi tidak hanya sekedar menjawab saja gitu, tapi kita juga sudah melakukan studi literatur, mencari artikel, jurnal sebelumnya dengan penelitian yang mirip-mirip dengan penelitian kita, ya gitu. Nah, kita bisa membuat hipotesis di sini. Jadi tidak hanya asal membuat jawaban sementara gitu, tapi memang kita sudah melakukan studi literatur. Nah, bagaimana membuat hipotesis yang baik? Yang pertama, kita harus membuat dengan kalimat yang deklaratif, maksudnya bukan kalimat tanya, yang jelas, spesifik, dan juga sederhana. Gitu. Yang kedua, mempunyai landasan teori yang kuat. Jadi kita sudah melakukan studi literatur, berbagai artikel, buku, ataupun apapun itu, lalu kita bisa membuat hipotesis di situ. Yang ketiga, menyatakan hubungan antara dua variabel tergantung dan variabel bebas. Karena di research question tadi kita itu satu variabel bebas dan satu variabel tergantung, maka di hipotesis pun juga sama gitu. Jadi misalnya tadi kan efektivitas kombinasi amlodipin valsartan terhadap outcome klinik. Ya udah berarti nanti efektivitas dari terdapat perbedaan atau terdapat hubungan atau apapun kita mau melihat penelitiannya itu apa, uji beda atau hubungan korelasi atau apapun. Nah, nanti variabel tergantungnya itu misalnya outcome kliniknya itu apa pada pasien hipertensi, misalnya tekanan darah gitu. Jadi cukup tekanan darah saja gitu. Yang keempat itu adalah memungkinkan untuk diuji seperti yang tadi, atau melakukan penelitian ya sebaiknya yang bisa kita lakukan, yang bisa kita uji untuk bisa menemukan jawaban dari research question kita. Yang terakhir, hipotesis dibuat untuk pertanyaan utama. Nah, tadi kalau misalnya ada pertanyaan tambahan, jadi pertanyaan tambahan itu sebenarnya tidak perlu dibuat hipotesis. Jadi hipotesisnya itu cukup pertanyaan pertama itu, pertanyaan keduanya itu terkait sosiodemografi, karakteristik, itu nggak perlu dijawab. Jadi yang perlu kita jawab itu hanya pertanyaan utamanya saja tadi. Misalnya efektivitas kombinasi amlodipin valsartan terhadap tekanan darah. Nah, itu saja yang kita buat hipotesisnya. Jadi sosiodemografi yang umur pasien dan lain sebagainya itu kita tidak perlu membuat hipotesisnya. Nah, ini merupakan contoh hipotesis. Yang pertama itu yang jelas bukan hipotesis karena merupakan tanda tanya. Apakah benar bahwa konselor meningkatkan outcome klinik pada pasien DM? Nah, di sini saya juga membuat contohnya itu kurang benar gitu. Outcome kliniknya itu apa gitu kan. DM kan outcome kliniknya mungkin yang paling umum memang outcome kliniknya adalah gula darah. Jadi nanti di sini outcome klinik ini nanti di definisi operasional variabel harus dijelaskan outcome klinik di sini itu apa, gula darah atau kualitas hidup atau apa seperti itu. Nah, yang merupakan hipotesis itu contohnya seperti ini, konseling dapat meningkatkan outcome klinik pada pasien diabetes mellitus. So, yang kedua misalnya pemberian konseling pada DM berhubungan dengan peningkatan outcome klinik. Itu salah satu contoh hipotesis seperti itu. Ini contoh sederhananya seperti ini. Ini kan tergantung penelitiannya adik-adik semua. Tapi kalau misalnya penelitiannya itu berupa penelitian deskriptif yang bukan analitik, itu biasanya tidak menggunakan hipotesis. Kalau deskriptif itu kan biasanya data yang kita dapatkan dalam bentuk persentase. Nah, itu nanti biasanya tidak ada hipotesisnya. Tapi kalau biasanya tidak ada, tapi kalau mau dibuat juga boleh. Hipotesis itu biasanya untuk penelitian-penelitian yang analitik. Yang kita menggunakan uji statistika, biasanya itu untuk hipotesis. Kalau misalnya deskriptif, biasanya kita tidak menggunakan hipotesis. Nah, hipotesis itu ada dua. Yang pertama ada hipotesis satu arah, dan yang kedua adalah hipotesis dua arah. Hipotesis satu arah itu kalau berdasarkan grafik itu ada nilai kritis, nanti ada juga nilai statistik uji gitu. Nah, nanti ini akan lebih ke statistika mungkin ya. Di sini saya lebih ke maknanya saja. Yaitu kalau hipotesis satu arah itu adanya ungkapan yang tegas dalam tingkat masalah perbedaan atau hubungan antar variabel. Jadi kalau misalnya sini contohnya perbedaan. Jadi ada ungkapan bahwa variabel satu lebih besar, lebih kecil, lebih tinggi, lebih pendek. Itu sudah jelas. Jadi misalnya pemberian
kombinasi pemberian amlodipin dapat adanya perbedaan pemberian amlodipin dalam menurunkan tekanan darah. Kan udah jelas bahwa di situ tuh dinyatakan bahwa menurunkan. Jadi udah satu arah gitu, tidak ada multitafsir dua arah. Itu salah satu kalau misalnya perbedaan. Jadi sudah langsung lebih besar, lebih kecil, lebih rendah, lebih tinggi, naik atau turun. Lalu yang kedua, itu adanya pernyataan bahwa variabel X berkorelasi negatif dengan variabel Y. Nah, ini nanti contohnya ada di belakang untuk korelasi negatif. Jadi langsung dinyatakan bahwa dia berkorelasi negatif, tidak ada korelasi positifnya gitu. Misalnya ternyata penggunaan amlodipin itu tidak berhubungan dengan penurunan tekanan darah. Itu misalnya adalah salah satu contoh korelasi negatif. Jadi dia memang menyatakan hubungan, tapi hubungannya itu tidak ada, tidak menunjukkan gitu. Itu korelasi negatif. Terus hipotesis dua arah. Hipotesis dua arah itu lebih ke seolah-olah pernyataan tentang adanya perbedaan atau hubungan, tapi dia itu kayak kayak ada dua jawaban gitu. Karena di situ itu tidak diikuti adanya pernyataan tadi seperti yang lebih besar, lebih kecil, menurunkan, menaikkan. Itu tidak ada di hipotesis dua arah. Jadi misalnya hanya seperti ini, penggunaan obat amlodipin berhubungan dengan tekanan darah gitu. Jadi tapi di situ tidak disebutkan bahwa hubungannya itu apa, menaikkan, menurunkan atau apa. Jadi itu enggak ada di hipotesis dua arah. Korelasinya tidak jelas, tidak ada kejelasan jenis korelasinya. Nah, ini contohnya. Untuk hipotesis satu arah itu contohnya perokok mempunyai resiko terjadinya kanker paru-paru lebih besar. Ada jelas ya di situ disampaikan bahwa resikonya itu lebih besar. Lalu yang kedua, kontrol tekanan darah yang buruk berkorelasi dengan resiko terjadinya cardiac arrest misalnya. Terus usia lebih dari 40 merupakan faktor resiko terjadinya DM pada pasien dengan lifestyle yang buruk. Jadi di situ sudah dinyatakan dengan jelas gitu kalau bahwa ini memberikan pengaruh, ini memberikan korelasi yang bagaimana dan lain sebagainya. Yang kedua untuk hipotesis dua arah. Contohnya ini ada hubungan antara rokok dengan resiko terjadinya penyakit kanker paru-paru. Nah, hubungannya itu apa? Menaikkan kejadian penyakit kanker paru-paru atau menurunkan. Tapi di sini kan dalam pernyataan ini tidak ada kejelasan naik atau turun. Yang kedua ada hubungan antara tekanan darah dengan resiko terjadinya cardiac arrest. Resiko lebih rendah atau resiko lebih tinggi. Ada juga. Ada hubungan antara usia dengan resiko terjadinya penyakit DM dengan lifestyle yang buruk. Juga. Jadi memang sudah terlihat jelas bedanya gitu. Kalau satu arah ya udah satu gitu. Mau lebih besar, lebih kecil, naik, turun, pernyataannya itu jelas. Kalau dua arah masih kayak ambigu. Hubungannya apa? Hubungan positif atau negatif. Nah, selanjutnya hipotesis itu ada dua secara statistika ya. Jadi ada hipotesis statistik dan hipotesis penelitian. Nah, kalau hipotesis statistika itu maksudnya apa ya, simbol untuk statistikanya gitu. Jadi dia itu merupakan pernyataan matematis yang membantu dalam penafsiran hasil penelitian. Nah, di hipotesis statistika itu ada dua, yaitu H0, itu yang mengandung pengertian sama atau tidak ada perbedaan. Yang kedua ada hipotesis alternatif dengan simbolnya H1 atau HA. Kalau misalnya hipotesis alternatif itu hampir sama kayak hipotesis penelitian. Nah, untuk pernyataan matematisnya seperti ini. H0 sama dengan mu1, mu2 sama dengan 0. Karena untuk H0 tadi kan dinyatakan tidak ada perbedaan ya. Kalau untuk HA kan kan kebalikannya juga sih, tapi lebih ke seperti pernyataan hasil penelitian. Nah, ini contohnya. Kalau untuk H0 itu
Tidak ada perbedaan non klinik pada pasien diberikan konseling dan tidak diberikan konseling. Itu merupakan H0. Karena H0 tadi pengertiannya adalah mengandung pengertian yang sama atau tidak ada perbedaan. Kalau HA atau hipotesis alternatif itu pasien hipertensi yang diberikan konseling mempunyai tahun klinik yang lebih baik daripada yang tidak diberikan. Nah, HA ini sebenarnya hampir mirip atau hampir sama dengan hipotesis penelitian. Nah, yang kedua itu ada hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian itu hipotesis yang harus dibuktikan dengan penelitian dan merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian yang sudah kita buat tadi, dapat berupa hipotesis negatif ataupun hipotesis positif. Nah, kalau hipotesis negatif itu contohnya yang pertama, tidak ada perbedaan kadar kolesterol antara pasien yang mendapat terapi A dan terapi B. Ini merupakan contoh hipotesis negatif, hipotesis penelitian yang sifatnya negatif. Kalau hipotesis penelitian yang sifatnya positif, itu lebih ke terdapat hubungan antara minum alkohol dan kanker payudara. Jadi kalau negatif itu lebih ke tidak ada perbedaan, tidak ada beda, itu hipotesis negatif. Kalau yang positif itu lebih ke adanya hubungan, itu masuk dalam positif. Nah, kita itu dalam menguji hipotesis itu ada tipe kesalahan di sini gitu kan. Kan pasti dalam kita menguji itu kan tidak selalu 100% benar. Berarti maksudnya di situ ada kesalahannya itu sekian persen gitu dalam menguji hipotesis itu. Nah, tipe kesalahan untuk hipotesis itu ada dua tipe kesalahan di sini, tipe kesalahan 1 dan kesalahan tipe 1 dan juga kesalahan tipe 2. Nah, kesalahan tipe 1 itu terjadi jika H0 itu ditolak. H0 ditolak berdasarkan data hasil penelitian, padahal H0 itu benar gitu. Nah, biasanya kalau kesalahan tipe 1 itu kita lambangkan dengan adanya alfa atau taraf signifikansi. Kalau adik-adik pernah membaca artikel, jurnal, atau apapun itu, mesti biasanya ada taraf signifikansi, atau biasanya itu adalah taraf kesalahan kita 0,01 atau 0,5. Semakin kecil berarti semakin bagus, berarti kesalahan kita semakin kecil. Tapi biasanya paling banyak digunakan adalah 0,05, karena kalau 0,1 itu berarti kesalahannya hanya 1%, seperti itu. Akan bisa kita lakukan kalau misalnya strict banget penelitian. Gitu. Kita harus mendesain penelitiannya itu sebagus mungkin, variabel-variabel perancu pengganggunya itu benar-benar harus kita kendalikan. Itu nanti baru kita bisa memberikan, baru kita bisa berani untuk membuat alfa itu 0,61 dan kita yakin seperti itu. Tapi kalau kita tergantung desain penelitiannya, misalnya desain yang kita adalah cross sectional potong lintang, jadi satu kali pengambilan data itu ya lebih enaknya 0,05. Biasanya 0,05 pun hasilnya juga tidak signifikan gitu, karena memang ya karena kita hanya potong lintang, ambil data saat itu juga toh, terus udah gitu, tidak ada intervensi yang lain. Nah, kesalahan tipe 2 itu menerima H0 padahal H0 itu tidak benar gitu. Logonya simbolnya itu adalah beta. Tapi yang paling sering kita gunakan itu adalah alfa sih, taraf signifikansinya. Kalau misalnya alfa kurang dari 0,05 berarti hasil penelitian kita itu adalah berbeda signifikan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan, Dek? Di sini ada yang tertarik untuk penelitian klinis atau sosial nggak? Ini materinya hari ini aja, memang hanya ini aja sih untuk research question sama hipotesisnya. Ada yang mau ditanyakan? Izin tanya, Bu. Oke, silahkan. Kalau misalnya terjadi kesalahan yang tadi yang terakhir itu, Bu, Iya. terus kesalahannya tuh lebih dari 0,05 gitu, itu berarti kita harus menambahkan 0,01 atau 0,05 lagi, Bu? Atau gimana? Sampai sini ada yang mau ditanyakan?
berarti gimana ya Bu? Penelitiannya harus diulang atau gimana? Oh, alfanya maksudnya deh, alfanya lebih dari 0,05. Berarti penelitian kita tidak berbeda signifikan. Maksudnya dalam artian misalnya ada tadi misalnya contohkan misalnya saya mau melihat uji beda terhadap pemberian kombinasi amlodipin dan valsartan dan amlodipin aja terhadap penurunan tekanan darah. Berarti variabel bebas saya kan ada amlodipin plus valsartan dan amlodipin aja. Variabel tergantungnya kan tekanan darah satu. Nah, kalau misalnya alfa saya itu ternyata setelah diuji beda itu lebih dari 0,05, berarti jenis dua terapi tersebut tidak signifikan dalam menurunkan tekanan darah. Jadi pasiennya mau diberi dua kombinasi, mau diberi satu kombinasi, ya monggo hasilnya sama saja. Gitu. Jadi tidak perlu tidak perlu dilakukan penelitian ulang. Jadi tinggal dibahas saja. Misalnya kenapa kok hasilnya tidak signifikan seperti itu? Apakah ada faktor lain? Nah itu yang akan kita bahas di hasil pembahasan kita biasanya seperti itu. Itu untuk alfa tadi. Begitu. Jadi nggak perlu melakukan penelitian ulang. Jadi nanti kalau setiap kali alfa kita lebih dari 0,05 terus kayak gitu terus ya nanti penelitian kita nggak selesai. Jadi hasilnya seperti apa ya sudah seperti itu. Kenapa kok hasilnya tidak signifikan ya nggak apa-apa. Nanti kita tinggal bahas aja. Karena memang kalau misalnya kita penelitian dengan manusia itu banyak banget faktor yang mempengaruhi soalnya. Oke, ada lagi? Yang mau penelitian di klinis, sosial, manajemen, atau apa. Karena kan kalau yang eksperimental kan kemarin udah sama Bu Dinar ya, pasti udah jelas, sudah dijelaskan semuanya sama beliau. Ada lagi yang lain? Tanya aja deh, tanya apa gitu, enggak apa-apa. Yang mau penelitian klinis sosial mungkin ada yang ingin ditanyakan apa gitu, kalau saya bisa bantu jawab, nanti saja. Ayo, nggak ada? Yang mau penelitian klinis ada nggak? Atau mau eksperimental semua? Nggak ada pertanyaan? Bu, izin tanya lagi, Bu. Iya. Biasanya tuh kita kalau penelitian ini tuh butuh berapa banyak responden tuh cara taunya gimana ya Bu? Kayak biar ya biar apa sih namanya? Biar terdistribusi normal atau gimana gitu Bu? Oke, jadi lebih terkait jumlah sampel ya. Iya. Itu sebenarnya nanti ada pertemuan keberapa ya? Itu nanti juga akan ada terkait kita dalam menentukan jumlah sampel. Nah, ini gambaran umum saja. Nanti untuk selanjutnya akan saya jelaskan di materi pertemuan setelah UTS ya. Nah, kalau untuk terkait jumlah sampel itu sebenarnya
lebih tergantung dengan desain penelitian kita, karena nanti di pertemuan selanjutnya juga nanti akan ada jenis-jenis atau macam-macam desain penelitian untuk observasional. Kita kan untuk penelitian klinis kan maksudnya penelitian observasional. Nanti ada cross sectional, ada cohort, ada case control dan lain sebagainya. Dan itu setiap desain penelitian itu akan mempunyai cara perhitungan sampel yang berbeda-beda. Nah, itu tergantung desain penelitiannya dulu, Dek. Jadi desain penelitian kita apa, baru nanti kita bisa menentukan jumlah sampel yang akan kita hitung itu berapa. Lalu terkait data distribusi normal atau tidak, nah itu kan kalau penelitian klinis itu kan kita tidak bisa ya mengendalikan misalnya kayak pas misalnya kita menggunakan data retro. Data retro itu data yang terdahulu. Gitu. Kalau misalnya kita menggunakan data dahulu, mau melihat hasil outcome-nya dia, terus ada hal yang lain di situ, ada comorbid dan lain sebagainya misalnya. Ternyata datanya adanya itu gitu. Kita kan nggak bisa milih lagi karena daripada kita kurang data atau apa dan kita harus ngambil itu, ya sudah dari kalau misalnya data tidak terdistribusi normal itu ya nggak apa-apa. Jadi nanti pakainya statistikanya kan berarti kalau tidak terdistribusi normal pakainya non parametrik. Nggak apa-apa gitu. Nggak, maksudnya itu nggak masalah gitu karena memang penelitian observasional ya seperti itu. Jadi kita memang tidak bisa dari awal menentukan data kita maunya terdistribusi normal gitu misalnya. Sangat sulit sekali. Jadi ya kalau misalnya terpaksa datanya tidak bisa terdistribusi normal, ya sudah data itu. Atau nanti salah satunya itu kalau di statistika itu ada namanya saya lupa namanya itu apa. Jadi itu untuk melihat kalau sudah diuji itu nanti kita melihat lagi data kita bisa terdistribusi normal atau tidak. Kalau ternyata setelah dilakukan tes itu terdistribusi normal, maka kita bisa menggunakan parametrik. Seperti itu. Oh, iya, Bu. Yang lain, ini siapa ya yang nanya tadi? Kamu tertarik untuk penelitian itu klinis? Enggak, belum kepikiran Bu mau yang mana. Oh, belum. Baru semester 5 soalnya ya. Oke, yang lainnya? Adakah yang lainnya? Tadi PJ Metapen siapa ya? Mbak Siva ya? Arfa, Bu. Oh, Arfa. Oh, iya. Saya banyak yang WA gitu gitu, Pak. Ya, Mbak Arfa, ini layar saya kelihatan enggak? Iya, kelihatan, Bu. Kelihatan. Boleh saya minta tolong untuk di apa? Mbak Arfa pakai laptop atau handphone? Laptop. Ininya Zoom-nya. Boleh minta tolong enggak untuk di apa? Screenshot, print screen terus kirimkan ke WA saya. Iya, Bu. Ya, terima kasih ya. Yang lainnya ada pertanyaan nggak? Kita masih punya waktu setengah jam. Atau ada yang mau cerita-cerita ini penelitiannya seperti apa nantinya? Ada? Iya, sudah, Bu.
Tidak ada yang mau bertanya? Seriusan deh, kalian nanya lagi. Kelihatan, ini deh. Ya. Mbak Arfa, kalau Mbak Arfa tertarik penelitian apa Mbak? Klinis atau nge-lab? Belum tahu, Bu. Belum tahu. Oke, baik. Oke, siapa nih? Binga. Mbak Binga hadir? Ya, hadir, Bu. Ada bayangan mau penelitiannya apa? Eksperimental seperti yang Bu Dinar atau mau klinis? Kemarin sudah diskusi sama teman-teman tuh sepertinya lebih ke eksperimen, Bu. Tapi masih belum nentuin itu sih. Masih bingung juga. Ini yang buat ini ya, syarat membuat proposal keluaran akhir metopen ini ya? Iya. Oke. Zakiatul Hanifah. Iya, Bu. Ada bayangan, rencana mau penelitian eksperimental atau klinis sosial? Pengennya yang eksperimental, Bu. Eksperimental di lab ya. Oke. Para Disania. Iya, Bu. Oke. Ada bayangan mau kemana? Mau kemana? Maksudnya mau Kayaknya eksperimental, soalnya kalau klinis tuh masih bingung nanti kayak gimana gitu. bingungnya di mana? Kayak nanti ya, yang bisa diteliti itu kayak apa aja. Oke, mungkin karena kita baru satu kali ya, mungkin setelah next mungkin ada bayangan, tapi ya itu apa ya, ada plus minusnya lah nanti antara eksperimental sama observasional itu. Mungkin ini karena kita baru pertama kali jadi belum ada bayangan juga ya terkait observasional. Laila Desi. Ya, Bu. Oke. Ada rencana mau kemana, Dek? Ini masih didiskusikan sama teman-teman yang lain, Bu. Mungkin kayak menimbang keadaan di lapangan juga, Bu. Kalau eksperimen Iya sih, seperti apa? Ya, seperti oke. itu. Kalau misalnya Laila Desi sendiri, maksudnya secara pribadi gitu, mau eksperimental atau ini? Itu kan kalau ini kan terkait yang tugas kelompok itu kan? Ya, Bu. Sebenarnya saya mulai penasaran ke klinis, Ibu. Klinis itu bisa langsung ngolah data ya, Bu. Maksudnya tidak perlu pakai eksperimen, ya namanya klinis nggak perlu pakai eksperimental, kayak nggak harus pakai tikus kan, Bu? Enggak. Jadi kalau namanya kan observasional ya, kalau klinis itu. Kalau observasional itu nanti tergantung desain penelitian, Bu. Jadi deskriptif. Kalau deskriptif Ya. kita hanya ngambil data, biasanya hanya pengolahan lewat Excel atau statistika juga bisa, tapi statistikanya statistika deskriptif saja. Nanti keluarnya itu hasilnya itu dalam bentuk persentase, min SD atau rata-rata SD itu. Kayak gitu itu deskriptif. Oh, Nanti ya. juga ada desain yang lain, cross seksional, potong lintang. Jadi
itu termasuk yang cepat di observasional itu. Tapi kalau misalnya observasional mau dibikin eksperimen juga bisa. Jadi pasien itu diberi intervensi di tengah-tengah itu misalnya bisa. Nanti banyak itu ada di belakang sih nanti. Oh iya. Nggak pakai tikus kok. Kalau tikus itu lebih ke eksperimental itu kalau tikus. Oh iya, Bu. Kemarin itu sempat lihat beberapa jarkoman melalui WA grup ya, Bu. Jadi ada beberapa kakak tingkat itu melakukan penelitian skripsi, itu modelnya itu seperti survei gitu, Bu. Jadi penggunaan skincare, terus penggunaan vitamin C di kalangan mahasiswa-mahasiswa seperti itu, Bu. Nah, itu termasuk klinis juga ya, Bu? Atau observasional atau gimana ya, Bu? Itu masa observasional, tapi observasional kan ada klinis, ada sosial, ada manajemen, seperti itu. Nah, kalau itu lebih ke maksudnya itu sebenarnya sosial, karena kan kita tidak melihat perkembangan klinis gitu kan. Kalau klinis itu biasanya kita lebih ke kayak di rumah sakit, puskesmas, atau apa gitu. Jadi kita melihat outcome klinisnya pasien. Jadi kalau itu sosial, memang bisa, farmasi bisa melakukan penelitian eksperimental bisa. Klinis bisa, sosial bisa. Sosial itu tidak terkait tadi survei itu. Pernah dapat mata kuliah terkait kualitas hidup, Dek? Belum, Bu. Oh, belum. Itu Seperti ada apa, juga. Bu? Kualitas hidup itu enak. Karena saya juga pernah melakukannya. Kualitas hidup itu enak. Yang penting kita sudah punya instrumennya. Instrumennya kualitas hidup itu tergantung kita mau meneliti kualitas hidup pada pasiennya seperti apa. Misalnya pada DM. Kalau DM itu mengukur kualitas hidup itu pakai instrumennya jelas kuesioner. Dari kuesioner itu kita bisa bisa mengukur dengan bertanya kepada pasien berhubungan dengan kuesioner yang akan kita ajukan. Namanya adalah HRQOL atau Heart Relative Quality of Life. Jadi di situ kita mengukur kualitas hidup pada pasien DM. Misalnya Dek Laila tuh mau mengukur kualitas hidup pada pasien DM tanpa komplikasi, lalu membandingkan DM dengan komplikasinya di sini nih bebas nanti menentukannya komplikasi apa atau sembarang semua komplikasi atau DM plus hipertensi toh. Tapi kalau DM plus hipertensi toh ya lumayan lah banyak gitu, atau komplikasi yang lain itu misalnya itu kualitas hidup. Belum ada mata kuliah itu ya mungkin semester atas kayaknya mungkin ya itu ada. Itu namanya mengukur kualitas hidup. Jadi yang dinilai itu adalah segi humanistiknya. Gitu. Itu sudah mudah termasuknya. Cuman kalau sekarang karena pandemi ini saya juga kurang tahu kebijakan rumah sakit, puskesmas itu terhadap penelitian itu seperti apa. Apakah kita boleh menemui pasien lalu bertanya-tanya atau hanya sekedar retro aja gitu. Nah, itu yang harus dikonfirmasi dulu terhadap tempat nanti akan kita melakukan penelitian kalau mau bertemu pasien. Walah seperti itu, Bu, ya kebayang, Bu. Jadi klinis itu kalau misal diambil di rumah sakit gitu meminta data rekam medisnya gitu ya, Bu, sama wawancara langsung dengan pasiennya gitu ya, Bu. Iya, bisa. Mau ambil data rekam medis juga bisa. Mau ketemu pasien juga bisa. Tergantung kitanya saja mau desainnya itu seperti apa. Sama yang jelas konsultasi sama dosennya. Gitu. Nanti prakteknya gimana. Nggak harus rumah sakit, puskesmas juga bisa. Puskesmas itu enak. Biasanya lebih simpel di puskesmas sih daripada di rumah sakit. Iya, Bu. Soalnya kalau puskesmas kan biasanya keluhannya masih ringan ke sedang ya, Bu. Kalau rumah sakit kan udah sedang ke berat cenderungnya. Iya. Tuh. Gitu. Enak kok. Ya itu tadi. Ada plus minusnya. Oke, ada lagi? Sudah, Bu, baru itu yang terpikirkan, Bu. Soalnya pengen apa ya, Bu? Biasanya kan kalau pengolahan data kayak gini kan lebih minim biaya ya, Bu. Kalau tikus kan udah makan biaya banyak dulu, Bu. Kayak tikusnya dulu, terus masih pakannya dan lain sebagainya kayak gitu, Bu. Jadi kayak mungkin solusi ketika ingin penelitian di pandemi, ketika pandemi ini mungkin bisa modelnya pengolahan data ya, Bu ya. Kayak gitu. Ya, bisa. Terima kasih, Bu, untuk
Oke. Selanjutnya. Rahmatias. Rahmatias hadir? Ada bayangan nggak, Dek? Mau pilihannya apa? Eksperimental atau observasional? Mungkin eksperimental, Bu. Kemarin sempat diskusi sama kelompok saya itu mau bikin kayak tablet hisap gitu, Bu. Tablet hisap. Oh, berarti lebih ke FTS ya? Iya, atau enggak ya lebih ke FTS sih, sama satunya kayak patch gitu, obat tapi bentuknya patch gitu, Bu. Oh, oke. Lebih ke formulasi ya berarti ya? Ya, Ibu, saya izin tanya lagi, Bu. Silahkan, Dek. Mau tanya apa? Kalau misalnya tadi kan ada hipotesis satu arah sama dua arah gitu kan ya, Bu. Kalau misalnya kita awalnya punya hipotesisnya satu arah gitu, terus pas udah diteliti tuh ternyata hubungannya tuh nggak cuma satu arah gitu. Nah, nanti itu tuh kita nyimpulinnya gimana ya, Bu? Maksudnya gimana, Dek? Kalau bisa kita udah melakukan penelitian, terus hasilnya nggak satu arah? Iya gitu, Bu. Kayak gimana ya? Dan misalnya pengaruh penggunaan Natur Republik terhadap bekas jerawat gitu, Bu. Kan misalnya hipotesis kita tuh pakai Natur Republik nanti bekas jerawatnya hilang. Nah, terus ternyata hasil penelitiannya tuh nggak cuma bekas jerawat yang hilang gitu, Bu. Nanti itu tarik kesimpulannya gimana? Oh, berarti itu kan ada efek tambahan yang lain. Jadi itu ditambahkan saja nanti. Jadi hasil kesimpulannya tetap sesuai dengan hipotesis satu arah, tapi nanti di penjelasan kita itu ada tambahannya. Jadi kalau misalnya tidak hanya menghilangkan bekas jerawat, ternyata berdasarkan hasil penelitian ada sekian pasien yang kulitnya jadi tambah glowing gitu misalnya, itu nggak apa-apa. Oh, Iya, berarti jadi berarti gimana? kayak berarti boleh lebih luas dari masalah yang kita ambil gitu ya, Bu? Kayak ya. Boleh. Kalau research questionnya itu tetap satu, tapi nanti kalau ternyata hasil datanya itu kita ada tambahan yang lain, kita masukkan saja di pembahasan, nggak apa-apa. Misalnya seperti tadi, penggunaan amlodipin. Pasien itu menggunakan amlodipin. Kita kan mau melihat aturan kliniknya secara umum gitu, penurunan tekanan darah. Tapi ternyata kita juga mendapatkan data efek samping. Efek sampingnya berupa odema perifer gitu ya. Nanti odemanya tetap kita catat, tapi tinggal kita iniin aja, dibahas aja di pembahasan. Jadi kita tidak akan memasukkan itu dalam hipotesis ataupun dalam kesimpulan. Oh, iya, Gitu, Bu. kurang lebih seperti itu. Oke, sama-sama. Ada lagi yang lainnya? RR Puspita Tri. Iya, Bu. Oke. Kamu mau ada rencana apa, Dek? Kalau kemarin itu, kalau yang buat ini, yang kelompok itu rencana mau yang eksperimental, cuma masih belum ada gambaran lebih lanjutnya sih. Tapi kalau misal saya sendiri sih besok pengen yang klinis gitu, Bu, pengennya, tapi juga masih masih belum jelas juga sih mau gimana gitu. Ya, berarti kalau untuk kelompok mau eksperimental, kalau sendiri klinis ya? Iya. Adinda Putri Febrina Sari. Iya, Bu. Oke, ada rencana deh mau penelitian apa? Kalau untuk keluaran metopen ini,
udah diskusi sama teman-teman itu pengennya eksperimental. Tapi kalau buat penelitian besok itu lebih pengen ke klinis gitu, Bu. Cuman masih belum tahu juga. Udah ada gambaran belum? Maksudnya klinisnya itu mau yang seperti apa? Mau dia ambil data di rumah sakit atau? Belum tahu juga, Bu. Belum tahu ya, oke. Bu Novita, saya izin tanya lagi, Bu. Oke, monggo silahkan Dek, mau tanya apa? Saya tuh bingung, Bu. Jadi tuh kalau penelitian tuh harus ada variabel independen sama dependennya gitu ya, Bu. Maksudnya tuh kayak kalau kayak punya Rahmat Tias tadi kan dia bilang mau eksperimentalnya tuh bikin tablet. Nah, berarti Rahmat Tias tuh kayak dia harus punya meneliti variabel independen sama dependen gitu ya, Bu. Nggak bisa gitu kalau si Ramatias tuh bikin formulasi langsung bikin tablet itu nggak boleh ya, Bu. Itu kan terkait penelitian eksperimental. Jadi kalau penelitian eksperimental itu saya juga kurang tahu ya kalau terkait tentang formulasi teknologi seperti itu, variabelnya seperti apa. Karena itu lebih mungkin ranahnya Bu Dinar. Jadi besok kalau misalnya ketemu sama Bu Dinar lagi mungkin bisa dikonfirmasi. Kalau misalnya pembuat formulasi teknologi formulasi seperti itu biasanya studi literatur. Studi literatur terkait ininya, formulasinya itu seperti apa. Terus nanti kalau misalnya tablet, berarti ada uji-uji tablet itu, ada uji disolusi, uji apa gitu. Kalau setahu saya itu tidak ada variabel tergantung karena itu hanya untuk melihat formulasi 1, formulasi 2, formulasi 3, misalnya ada 3 formulasi itu hasilnya seperti apa. Kalau setahu saya teman besok bisa dikonfirmasi ke ahlinya Bu Dinar atau ke Pak Syaiful biasanya yang lebih expert seperti bidang itu gitu. Tapi kalau misalnya di klinis itu biasanya memang ada variabel tergantung sama variabel bebas. Gitu. Begitu deh. Sudah menjawab belum? Maksudnya kalau terkait di lab, terutama formulasi seperti itu, jujur saya memang tidak menguasai di situ karena bukan bidang saya. Daripada nanti saya salah menjawab, mungkin nanti bisa dikonfirmasi ke Pak Saiful atau Oh ya, Bu, baik. Terima kasih. selanjutnya ada yang mau ditanyakan lagi? Atau saya tunjuk random ya. Mela Pertiwi. Ya, Bu. Oke, ada rencana deh mau kemana? Kurang tahu, buka. Ini masih didiskusin kalau yang buat kelompok. Kalau yang individu kayaknya lebih ke klinis ya, Bu. Oke, kalau individu lebih ke klinis. Sudah tahu maksudnya klinisnya arahnya mau kemana? Maksudnya mau ambil data dari rumah sakit, sosial, survei, atau apa? Maaf, Bu, tadi terputus. Oh ya, kalau misalnya mau ke klinis, mau ambil data di rumah sakit, survei, atau sosial yang lain, udah ada bayangan apa belum? Mungkin lebih ke survei, Bu. Oh, survei. Berarti pakai kuesioner ya. Oke. Selanjutnya, Safna Bina Nusria. Hadir, Safna.
Halo? Safna. Nggak kedengaran suaranya. Oke, kita pindah ke Ika Zuliana. Oh, hadir, Bu. Oke. Ini siapa? Ika. Oke. Ika, sudah ada bayangan mau penelitiannya kemana? Kalau pengennya sih eksperimental, tapi kayaknya lebih ribet nggak sih, Bu, daripada klinis, Bu? Eksperimental. Kalau eksperimental itu tergantung penelitiannya deh. Kamu mau uji farmakologi, formulasi, analisis, bahan alam, atau apa. Karena itu semua beda-beda. Kalau farmakologi, biasanya pakai tikus, mencit, kelinci, ada hewan ujinya. Kalau formulasi, nanti membuat formulasi itu, entah nanti tablet atau semi padat atau apapun itu. Kalau bahan alam biasanya lebih ke uji ya, uji aktivitas biasanya sih, cuman nanti bisa dikembangkan lagi di situ. Itu sih kalau analisis, ya nanti analisis ekstrak apa atau apa itu lebih ke kimia analisis seperti itu. Kalau ribet atau tidaknya tergantung penelitiannya tadi, Dek. Gitu. Tapi kalau lebih condong kemana? Kalau nggak formulasi, mungkin farmakologi, Bu. Oke, formulasi atau farmakologi ya. Yeah. Oke. Selanjutnya. Vidya Listiani Saputri. Iya, Bu. Oke, kamu mau kemana, Dek, rencananya? Kalau yang tugas itu dari teman-teman kemarin tuh pengennya eksperimental. Cuman kalau secara pribadi pengennya tuh ke klinis gitu, Bu. Oke, klinisnya ke yang lebih spesifiknya udah ada rencana Kayaknya kemana? tertariknya tuh ke observasi kayak di rumah sakit atau puskesmas gitu, Bu. Oke. Kayak kuesioner atau ngambil data rekam medis? Kayaknya pengennya yang ngambil data rekam medis gitu, Bu. Yang langsung ke tempatnya gitu. Nggak apa-apa. Okay. Nggak apa-apa. Sekarang kan emang lebih cari yang lebih mudah. Kalau cari yang lebih mudah kan lebih enak. Oke, ke klinis ya, rumah sakit, dan rekam medis. Oke, selanjutnya. Yang laki-laki ini ada Muhammad Syakik Al-Qadri. Hadir? Hadir, Bu. Oke. Mas Muhammad Syakik, ada tujuan atau rencana mau kemana? Saya sih lebih prefernya ke formulasi. Formulasi, oke. Formulasi, Pak Syaiful nanti ya, biasanya. Iya. Oke, selanjutnya. Meila Tunjung Suryaningrum. Iya, Bu. Oke. Udah ada bayangan atau rencana terkait penelitian mau kemana? Oh ya, kemarin untuk penelitian ini sama teman-teman udah mau ke arah formulasi sih, Bu. Formulasi. Kalau yang ini ya, yang tugas metopen ya? Yep. Kalau untuk pribadi sendiri? Kalau
klinis melihat kayak apa ya, lebih susah dibanding formulasi, jadi emang dari pribadi sendiri pengen diformulasi aja sih. Oke. Zoom-ku ketutup. Oh, enggak deh. Enggak. Oke. Selanjutnya, Diahanin. Hadirkah Diahanin? Hadir. Oke. Mbak Diahanin, ada rencana penelitiannya mau apa? Kalau untuk yang tugas metopen ini kayaknya mau eksperimental. Oke, kalau untuk yang tugas pribadi, secara pribadi penelitian ke depannya mau apa? Belum ada gambaran, belum tahu. Belum ada gambaran. Oke, semoga segera dapat gambaran ya. Ya, selanjutnya Tasya Saifita. Ya Bu, kalau dari saya itu Bu, pengen mencoba semua gitu Bu, tapi mencoba semua eksperimental gitu Bu. Pengen mencoba semua tapi lebih gimana Dek? Agak putus-putus suaranya. Lebih condong ke eksperimental Bu, terutama ke bahan alam. Oke. Bahan alam. Wah, cocok sama Bu Dinar. Nanti sama Bu Dinar bagus tuh. Bahan alam. Beliau expert di bidang bahan alam. Oke, selanjutnya Yasmin. Ya, Bu. Oke, Dek Yasmin. Ya, kalau saya udah gimana? Suaranya kecil banget, Dek. Kalau saya pribadi, Bu, itu tertaiknya ke klinis. Saya klinisnya di bagian apa? Di bagian yang itu, yang apa? Observasional. Yang ambil data di rumah sakit, rekam medis, survei, atau yang survei, yang apa, Dek? Oh, yang survei. Oke, pakai kuesioner gitu? Oke. Banyak ya sebenarnya yang mau klinis. Oke, selanjutnya Amalia Sekar. Hadirkah? Ya, Bu. Oke, Amalia Sekar, udah ada bayangan, rencana, atau arah tujuan mau penelitiannya kemana untuk tugas akhirnya nanti? Saya lebih ke formulasi bahan alam, Bu, sepertinya. Oke, formulasi bahan alam ya. Iya. Menciptakan suatu produk. Bagus. Oke, selanjutnya Riza Kusuma. Adakah Riza Kusuma? Ada nggak Riza Kusuma? Nggak ada Riza Kusuma. Syifa Munifa. Ya, Bu. Dek Syifa ada? Ada, Bu. Oke. Udah ada rencana mau kemana? Untuk yang tugas metopen dari kelompok kami masih didiskusikan, Bu. Tapi mungkin lebih condong ke formulasi bahan alam seperti itu. Formulasi bahan alam. Oke, kalau untuk secara pribadi? Untuk secara pribadi masih bingung, Bu, mau menentukan, maksudnya mau memilih untuk yang klinis atau yang eksperimental, masih bingung gitu.
Oke, masih bingung ya, belum ada bayangan. Oke. Selanjutnya, Rizka AS. Adakah Rizka Ada, Bu. AF? Oke, Rizka AF, ada rencana mau kemana penelitiannya? Kemarin baru ngobrol sama teman sih, Bu, tapi belum kayak diputusin, masih ngobrol-ngobrol aja di bareng-bareng. Mungkin kita lebih ke eksperimental gitu, Bu. Kalau mungkin teman saya lebih ke formulasi, tapi sayangnya kemarin pengen nyoba yang bahan alam gitu, Bu. Oke. Jadi digabung aja deh formulasi bahan alam, bagus itu. Kan langsung dapat dua-duanya. Nanti Rizka bahan alamnya, terus habis itu nanti ekstraknya bisa dibuat untuk formulasinya. Nanti udah langsung dapat dua. Iya, Bu. Oke, makasih sarannya ya, Bu. Ya, itu salah satu contoh aja, Sarah. Tapi nanti prakteknya seperti apa dan bagaimana saya juga kurang tahu, nanti bisa dicoba lah. Oke, Bu, makasih. Sama-sama. Selanjutnya, Sahiroh. Hadir? Sahiroh hadir? Mohon maaf Bu, ini Sahira sepertinya tidak bisa on mic. Oh gitu. Kenapa? Ya Bu. Iya Bu, laptopnya mati Bu. Oke. Sahira udah ada rencana penelitiannya mau kemana? Kalau saya sendiri lebih ke ngambil di rekam medis sih Bu. Lebih suka ke klinis. Klinis ya? Iya. Oke. Di rumah sakit atau puskesmas? Rumah sakit Bu. Oke, rumah sakit ya. Oke. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu yang lainnya? Kalau belum ada, kita cukupkan sekian. Yang tadi belum dapat saya tanya mungkin